Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan PJOK Belajar, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Pada video ini, PJOK Belajar kembali dengan materi pada kelas 5, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kita mulai pembahasan kita dengan melihat bunyi KD pada materi ini, yaitu KD 3.9, memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. KD 4.9, menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah menyaksikan video yang ditayangkan melalui channel PJOK Belajar, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis penyakit menular dan tidak menular dengan benar. Kedua, setelah menyaksikan video yang ditayangkan melalui channel PJOK Belajar, peserta didik dapat menjelaskan cara penularan dan pencegahan dari penyakit menular dan tidak menular dengan benar. Ketiga, setelah menyaksikan video yang ditayangkan melalui channel PJOK Belajar, peserta didik dapat menerapkan cara pencegahan dari penyakit menular dan tidak menular dengan benar. Baik, sekarang kalian simak penjelasan mengenai materi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pertama, kalian simak penjelasan mengenai pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan kepada orang lain yang media penularannya dapat melalui udara, kontak fisik, dan alat-alat perlengkapan rumah tangga. Penyakit menular dapat pula ditularkan melalui hewan, diantaranya nyamuk dan unggas. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan bisa membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sumber-sumber penyakit harus dibasmi. Sekarang, kita mengenal jenis-jenis dari penyakit menular yang media penularannya melalui perantara hewan, yaitu 1. Malaria. 2. Demam berdarah. 3. Flu burung. Pertama, kita akan membahas mengenai penyakit malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Gejala yang timbul seperti demam menggigil, berkeringat, dan diare. Badan pucat dan lemah, kepala pusing, mulut terasa pahit. Pertolongan pertama pada penderita malaria adalah beristirahat. Pastikan untuk beristirahat dan tidak melakukan kegiatan apapun karena malaria yang terjadi dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan yang parah. Konsumsi makanan sehat supaya tubuh dapat bekerja maksimal untuk sembuh dari penyakit ini. Jaga suhu tubuh tetap normal. Bisa dilakukan dengan memberikan obat penurun demam atau dapat juga menempelkan kompres untuk menurunkan demam yang terjadi. Kemudian, segera bawa ke dokter. Cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit malaria adalah dengan membersihkan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk. Berikutnya, kita membahas mengenai penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti. Gejala yang timbul seperti demam tinggi selama 2-7 hari, nyeri kepala dan otot. Pada hari ketiga timbul bintik merah pada kulit, mual, timbul mimisan, dan mungkin terjadi muntah darah. Menurunnya tekanan darah dan trombosit
sampai 100.000 per milimeter kubik. Pertolongan pertama pada penderita demam berdarah adalah istirahat yang cukup, konsumsi banyak air mineral untuk mencegah dehidrasi, konsumsi paracetamol dan acetaminophen sesuai dosis untuk meredakan demam dan nyeri. Hindari aktivitas yang berat hingga kondisi benar-benar pulih. Cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit demam berdarah adalah dengan membersihkan lingkungan, menghindari gigitan nyamuk, dan tidak menciptakan genangan air di lingkungan, dengan mengubur barang-barang yang dapat menampung air, serta menutup rapat tempat penampungan air. Selanjutnya, kita membahas mengenai penyakit flu burung. Penyakit flu burung disebabkan oleh virus H5N1 yang ditularkan oleh unggas. Gejala yang timbul seperti demam, kepala pusing, sakit tenggorokan, batuk, pilek, nyeri otot, dan badan lemas. Pertolongan pertama pada penderita flu burung adalah dengan istirahat yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh, minum air putih yang banyak untuk mencegah dehidrasi, dan minum obat flu. Cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit flu burung adalah dengan membersihkan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan unggas yang terjangkit, makan daging unggas yang telah dimasak matang, membersihkan seluruh badan setelah bersentuhan dengan unggas. Baik, setelah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai penyakit menular, sekarang kalian simak penjelasan mengenai pengertian penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apapun. Sekarang kita mengenal jenis-jenis dari penyakit tidak menular, yaitu 1. Diabetes, 2. Rematik, 3. Stroke. Kita bahas dulu mengenai penyakit diabetes. Diabetes adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Penyebab dari penyakit diabetes adalah gangguan pada fungsi insulin. Tubuh penderita tidak bisa memproduksi atau merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit diabetes adalah dengan tidak mengkonsumsi makanan mengandung zat karbohidrat terlalu banyak, tetapi kita harus mengkonsumsi makanan yang memiliki zat gizi yang rendah lemak dan rendah kalori. Berikutnya, kita bahas tentang penyakit rematik. Rematik adalah penyakit peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Penyebab dari penyakit rematik adalah kesalahan pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau sebuah membran yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh. Cara pencegahannya adalah dengan berolahraga yang baik, mengurangi aktivitas fisik secara berlebihan, mengkonsumsi buah dan sayur, serta mengurangi makanan sumber lemak hewani. Dan sekarang kita bahas tentang penyakit stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang ditandai dengan kematian jaringan otak karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Kondisi ini ditandai dengan kelumpuhan total pada seluruh tubuh atau sebagian saja. Penyebab dari penyakit stroke
adalah adanya penyumbatan, penyempitan, atau pecahnya pembuluh darah menuju otak sehingga pasokan darah dan oksigen ke otak berkurang dan menimbulkan kerusakan dan mematikan sel saraf otak. Pencegahannya adalah dengan menghindari tembakau, berolahraga secara teratur, menjaga pola makan, mengkonsumsi buah dan sayur, mengurangi lemak, dan rutin memeriksa tekanan darah. Demikian pembahasan kita mengenai materi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk pembahasan terakhir, ada lembar kerja yang bisa kalian isi untuk melatih kalian dalam mengingat kembali materi ini. Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini. Ada 2 soal pada tabel yang harus kalian jawab. Pada tabel bagian kiri, kalian harus menjawab soal mengenai jenis-jenis dari penyakit menular. Dan pada tabel bagian kanan, kalian harus menjawab soal mengenai gejala penyakit menular. Tugas kalian adalah mengisi kotak putih pada tabel sebelah kiri dengan nama penyakit menular sesuai dengan gambar hewan penyebab penyakit tersebut. Dan tuliskan gejala yang timbul saat kalian menderita penyakit tersebut pada tabel sebelah kanan. Usahakan dalam menjawab, buka kembali materi yang tadi sudah kalian tonton agar jawaban kalian tepat. Demikian pembahasan kita mengenai materi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai tuntas, PJOK Belajar ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari PJOK Belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.